Kan sosis babi jumbo dan ramyeon di Sungai Han. Jujur ini udah jadi wishlist Mimin sebagai pecinta drama Korea guys. Jenis ramyeonnya banyak banget dan hati-hati ya, mostly di sini tuh mengandung pork. Gak lupa Mimin juga ambil banana milk yang lagi viral ini. Ramen hack, sekarang kita pilih sosis yuk guys. Sosis. Dan ini sosisnya juga sosis babi guys. Ukurannya gede banget. Sekarang langsung kita masak. Nah ini part terserunya, masak ramyeon. Tinggal dicampurin bumbunya, terus dituang air panas. Tinggal pencet doang, airnya tuh nggak mungkin kebanyakan guys. Pas banget buat mie kuah. Canggih kan, nggak perlu naker-naker lagi deh. Pastinya Mimin pilih yang ramen babi dong. Sambil nunggu minyak mateng, Mimin minum banana milknya. Emang bener ya, enak banget. Gak terlalu manis juga. Nah makan ramyeonnya tuh enakan kayak gini guys. Sosis babi yang jumbo dicelupin mie ramyeonnya. Sosisnya tuh ceplus banget. Babi banget lah. Cocok sama mie ramyeonnya yang babi juga. Apalagi ini Mimin makannya malam-malam di Sungai Han. Udah kayak di drakor deh. Yuk kalian cobain juga. Baru kali ini lihat gurita hidup langsung dicemplungin ke kuah yang mendidih. Terus dipotong-potong pas masih dalam keadaan setengah hidup. Wah gila, bener-bener se-ekstrim itu guys. Udah gitu doang terus langsung bisa dimakan. Ayo siapa yang geli lihat gurita utuh? Di sini malah diliatin dari pas masih hidup. Lihat deh guys, guritanya masih aktif berenang-renang. Langsung aja dicungkil sama ajumannya. Gurita ini bener-bener gak ada harga dirinya deh guys. Karena mereka tuh langsung dimasak hidup-hidup. Tuh masih gerak-gerak kayak gitu. Setelah mateng tuh langsung disuapin ke pembelinya. Jadi orang Korea tuh ternyata suka loh makan gurita dari pas masih hidup. Dan yang paling banyak dipesen tuh sup iga yang pakai gurita hidup kayak gini guys. Seporsi kayak gini harganya 300.000 rupiah lebih. Matengnya cepet kok. Begitu mateng harus langsung kita makan guys. Rasa kuah kaldunya emang lebih gurih sih karena ada guritanya. Dan jangan takut amis ya, karena ini tuh bener-bener fresh guys. Gak kayak gurita-gurita yang ada di Indonesia. Terus iga sapinya ini tebel banget guys dagingnya. Dan Mimin tuh suka banget ya sama tekstur daging sapi di Korea. Lebih berserat gitu loh. Mimin juga pesen gurita pedesnya. Teksturnya keras, kenyal, bukan yang ngaret alot gitu ya. Dan ini bumbu spicy-nya nggak pedes sama sekali bagi Mimin yang doyan sambal di Indonesia. Tapi kuliner ini tuh wajib kalian samperin ya kalau ke Korea. Namanya Jongno Jinakji. Dan jangan heran kalau tiap hari restonya selalu rame warlock. Bakso kuahnya merah, pedes, masih Mimin siramin sambel. Kayaknya kebablas juga itu nyiramin sambelnya. Ini sih udah bukan pedes lagi ya, sampai kayak kebakaran di mulut Mimin guys. Berawal dari Mimin cobain bakso pedes di Bakso Oman 88 ini guys. Kelihatannya tuh menggiurkan banget. Herannya harga per porsinya tuh cuman mulai 12.000 loh semangkuk. BTW ini lokasinya di Jalan Raya Tenggilis nomor 45 Surabaya loh guys. Buat di kota Surabaya harga 12.000 per porsi udah keterlaluan murah. Apalagi ini baksonya kelihatan gede-gede, ngurat banget lagi. Kata yang jual, yang penting jualannya tuh barokah guys. Wah kalau niatnya baik kayak gini, mending kalian ramein deh. Dan Mimin senengnya mereka tuh bersihan banget. Ternyata mereka juga punya bakso keju yang moncrot kayak gini dong. Semoncrot itu karena isinya full banget guys kejunya. Terus ada bakso jamur juga guys. Tipe baksonya tuh kenyal, ngedaging banget. Nah ini nih yang 12.000. Dapat bakso kriwil yang banyak dan ngurat. Asli guys, ini mantep banget. Terus kuah kaldunya juga strong. Karena Mimin are Jawa Timur harus disausin sampai merah dan pastinya sambel yang banyak. Lihat deh bakso jumbo kasarnya, mekar banget ya. Teksturnya cakel, berdaging. Bakso bakarnya Mimin juga sausin sampai merah guys. Underrated sih ini, bumbu bakso bakarnya tuh enak banget. Yang paling dicari orang-orang tuh kuah pedes dan tetelannya ini guys. Lemaknya banyak dan masih ada dagingnya gitu yang nempel. Terus kuahnya ini bener-bener gak nanggung guys pedesnya. Fix kalian wajib banget cobain Bakso Oman 88 ya. Outletnya jadi satu sama Bebek Korek. Terus tempat dine-in di dalamnya juga luas. Gila sih, ini tuh bakso keju moncrot terjumbo yang pernah Mimin tahu guys. Wow, super moncrot. Akhirnya guys, Sarjana Bakso udah buka di Surabaya. Dan ini tuh lokasinya di depan Pasar Turi. Ini belum apa-apa udah antri guys. Panjang banget antriannya. Masuk ke dalam ternyata lebih rame. Kalau urusan bakso, mereka ini emang udah S3 lah. Pantesan aja ya namanya Sarjana Bakso. Selama Mimin kulineran bakso, cuman bakso mereka yang paling murah guys. Udah gitu ya, ukurannya abnormal, jumbo banget. Cobain tetelan dan kuahnya doang. Masya Allah, nikmatnya guys. Tetelannya gede-gede. Bakso keju moncrot terjumbo guys. Tuh ini tuh emang tipe kejunya yang moncrot gitu ya. Dan dipencet leleh kayak gini guys. Ya ampun. Makan bakso di Jawa Timur harus yang sampai merah gini guys. Nih bakso uratnya guys. Wow gede banget.
Gak muat guys. Dari tampilannya kalian udah bisa lihat kan kalau bakso ini tuh berdaging dan berurat. Gila uratnya, bener-bener ngurat banget. Nah yang ini urat mercon guys. Tuh Mas Mimin kasih sambal. Posisi daging dan uratnya beneran sebanyak itu. Dan ini di dalamnya ada potongan rawit yang krenyes-krenyes. Kalau yang ini varian telur guys. Tuh banyak banget kan variannya. Baksonya gede, telurnya juga gede. Bener-bener puas banget. Nih makanya pakai gorengan guys, celup-celupin ke kuah. Ya ampun, gorengannya kriuk banget. Kalau cari bakso di Surabaya, mending ke Sarjana Bakso aja ya. Gaji udah ratusan juta, malah resign jualan tom yum. Dulu tuh mungkin kita kayak digabung udah triple digit kali berdua. Di mana-mana kan biasanya kayak suaminya yang resign, istrinya tetap kerja, atau istrinya yang resign, suaminya tetap kerja. Ini kita dua-duanya resign. Habis itu kamu mau usaha, aku siap support gitu. Namanya Ina Rasa Tom Yum dan Dimsum ya guys. Dagangannya laris manis. Nah jualannya tuh di pasar modern Intermoda BSD guys. Semuanya udah pada tutup, tapi kalian tinggal masuk aja ke pintu nomor 5 karena kakaknya masih jualan walaupun pasarnya udah tutup. Nah dari pintu 5 itu kita naik eskalator ya guys, terus belok kanan dan langsung masuk ke area lapak. Nah itu udah kelihatan orang jualan tom yum dan dimsum, rame banget guys. Tapi jangan salah, meskipun kaki limaan, mereka tuh serius banget. Bahkan research dan developmentnya tuh sampai ke Chiang Mai, Thailand. Dan anehnya harganya tuh dibikin murah banget. Tujuannya supaya semua orang bisa ngerasain tom yum yang otentik. Best sellernya tuh tom yum yang kuah creamy guys. Ini Mimin pesen yang reguler 35.000 sebanyak ini. Terus topping seafoodnya tuh variatif. Kayaknya semua biota laut dicemplungin di sini deh. Kuahnya creamy, asem, enak banget. Untuk harga dan kualitas kayak gini, ini sih kemurahan guys. Terlalu enak. Kalau mau upgrade ke yang premium juga bisa. Isian seafoodnya lebih banyak. Sejauh Mimin cari tom yum, cuman di sini yang rasanya tuh bener-bener mirip kayak yang di Thailand guys. 10/10. Mereka ini juga terkenal sama dimsumnya guys. Tuh ada yang pakai keju mozzarella yang lumer. Mulai dari mayo sampai saus mentainya ini dibuat dari nol. Gak heran juga kalau dimsum mereka tuh ternyata dibeli sama resto-resto. Lihat aja tuh paunya, isinya tuh coklat yang lumer guys. Kurang baik apa coba, minumnya pun bisa refill sepuasnya. Pokoknya kalian wajib cobain. Cobain makanan Korea yang pernah viral di Indonesia, tapi Mimin cobanya di Koreanya langsung guys. Makan ceker tanpa tulang asli di Korea guys. Kalau mau cari ceker tanpa tulang, di sini tempatnya Taesong Gobeng Singsa. Bedanya sama di Indo, di sini tuh cekernya bener-bener gendut-gendut guys, kenyal-kenyal kayak full kolagen gitu. Disajiinnya di atas hot plate dan bumbu merahnya ini medok pedes. Kalau topoki sih kayak sama aja ya guys kayak di Indo, cuman yang enak di sini tuh bisa pakai babi dan bisa minum soju juga. Di Indo gimana ya yang bisa kayak gini? Mimin juga cobain daecang alias usus sapi. Bedanya sama Indo, ususnya pas dipanggang tuh tetap gendut ya, walaupun agak alot sih kulitnya. Hayo, siapa yang inget Korean garlic bread? Akhirnya bisa cobain di Koreanya langsung. Dipanggangnya tuh dadakan. Panas. Panas. Tuh krim di tengahnya tuh lebih banyak ya guys. Tapi rasanya biasa aja sih, nothing special. Nah dulu bingsu tuh juga hits banget di Indo. Mimin cobain yang paling famous namanya sulbi. Secara potongan buah mereka emang lebih fresh dan gede-gede ya. Untuk rasanya ya sama aja sih guys kayak bingsu-bingsu Korea yang ada di Indonesia. Masuk ke per saltbreadan ada Jayondo. Yang ini tipe saltbreadnya tuh asin, buttery, dan airy. Kalau mau yang lebih crusty ada punyanya Soha Satpon. Saltbread yang terkenal di Indo sih bisa diadu loh guys sama kedua saltbread ini. Untuk kopi-kopi di Korea, Mimin akuin sih mereka tuh jago banget soal perkopian. Mau ngopi dimanapun selalu enak. Bahkan meskipun dikasih gimmick-gimmick boneka lucu kayak gini, cafe latte-nya selalu juara. Kafenya pun another level guys. Ini Mimin nyamperin cafe namanya Sangguk. Mereka kalau bikin cafe tuh cozy banget walaupun kecil ya. Di atas tuh kalian bisa nikmatin pemandangan Hanok Village kayak gini loh. Suasananya sepi, syahdu, tenang, dan yang penting cafe latte-nya ini ya ampun enak banget guys. Kalau Mimin punya rejeki, Mimin janji bakalan ke Korea lagi. Ayo baksonya paling urat, paling berdaging. Wah ini rame-rame lagi berburu bakso urat yang paling murah di Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Sarjana Bakso. Tuh guys nikmatnya kumlot. Emang dari awal buka sampai sekarang gak pernah sepi guys. Karena yang kesini tuh gak cuman FOMO. Bakso uratnya Sarjana Bakso tuh gak ada lawan guys. Gede-gede, mengkel-mengkel kalau kata wong Jawa. Kuahnya ditaburin bawang putih goreng. Tuh lihat deh kuahnya ngaldu, gutek, makin gurih. Nah bentar lagi kan puasa. Sarjana Bakso buka dari jam 3 sampai jam 12 malam ya. Tetelan sapi halalan toyiban, masya Allah tabarakallah. Tetelannya full daging dan lemak sapi. Bakso uratnya guys, keriting banget kayak uratnya Aderai. Udah gitu ya baksonya tuh jumbo banget sampai Mimin susah. Semangat
kecapnya. Gila, daging pol. Ritual SSK, saus sambal kecap. Wah, kesukaan Mimin nih pakai sambel yang banyak. Yang Mimin suka tuh baksonya ada isiannya gitu guys. Udah gede, berurat, isinya endok super jumbo. Dan kemarin yang fitnah kejunya dikit, nih ngecrot banget loh kejunya. Ada garansi ganti baru kalau nggak full kejunya. Tapi syaratnya ya jangan digigit guys, disobek dulu. Jangan lupa ya pas puasaan nanti buka bersamanya di Sarjana Bakso. Onde ini bisa muncrat ke segala sisi guys. Geres banget, puas deh Mimin makannya. Guys, ini Mimin lagi ada di kedai rantau. Dan kalau weekend bisa serame ini guys. Kayaknya ini deh kopi tiam yang paling rame yang ada di Bali. Kalau weekend kayaknya semua orang Bali ngumpul di sini deh. Enaknya lagi guys, pesannya tuh lewat barcode. Jadi kita nggak perlu ke kasir. Terus harga menunya juga murah-murah banget. Cuman mulai 20 ribuan. Makanannya lengkap dan temanya tuh peranakan Malaysia. Pantesan mereka punya char kway tiam. Otentik ya, karena smoky dari arangnya tuh kuat. Terus dapat seafood yang gede-gede. Terus ini menu andalan mereka guys, mie mama rantau. Kayak mie goreng gitu ya, bentuk mie-nya tuh tebel, kenyal, dan bumbunya tuh nggak cuma sekedar manis, tapi ada gurih-gurihnya. Parah sih, enak banget. Pantes aja ya orang-orang tuh pada rame kesini. Nyesel deh Mimin taunya telat. Salfok sama chili oil homemade-nya enak banget. Yang bersarang ini namanya butter chicken egg floss. Bikinnya nggak ngasal, ada aroma daun kari, buttery. Tekstur ayamnya juga juicy. Oh iya, tenang buat sahabat Mimin yang muslim. Di sini tuh semua masakannya muslim friendly. No pork, no lard. Mimin udah buktiin sendiri. Jangan lupa pesen ais kacang merahnya. Kata orang ini tuh legit banget dan bener. Ini bakalan jadi tempat makan sambil nongkrong paling comfy di Bali. Cus deh cobain rantau di Bali. Pasti udah negatif thinking duluan kan lihat minyak sehitam ini. Padahal ini tuh emang bumbunya kecap guys. Jadi hitam gitu warnanya. Mimpi apa? Mimin pengen ke Baceman Jogja guys. Malam-malam kayak gini pula. Dan ini tuh pelopornya yang ada di Malang guys. Udah legend banget. Dan bacem ala Jogja paling enak di Malang ya cuman di sini. Lauk-lauknya dikresek-kresekin kayak gini nih. Ada ayam, lele, tempe tahu dan namanya juga baceman. Pasti dibumbuin kecap sampai hitam banget terus digoreng. Jangan seuzon dulu kalian. Minyaknya hitam tuh ya karena bumbu kecapnya guys. Terus disajiinnya pakai lalapan dan sambal penyetan. Kalap mata banget Mimin mesennya. Ada ayam, usus, telur, tahu dan tempe. Semuanya warna hitam. Jadi udah pasti rasanya tuh manis ya guys. Semanis orang Jogja. Tapi walaupun emang manis masih ada gurih-gurihnya gitu loh. Terus seporsi ini nasinya dapat banyak banget guys. Ini mah porsi kuli ya. Dan makannya tuh di pinggir jalan malam-malam makin nikmat. Kok bisa ya bumbu kecapnya tuh bener-bener meresap banget ke tahu dan tempenya guys. Sambelnya pun juga tipe yang pedes manis gitu ya. Tuh kan telurnya aja sampai caramelize kayak gini loh. Pokoknya itu yang suka lalapan taste manis ala Jogja pasti pada doyan deh. Ayamnya juga empuk lembut. BTW ini mereka bukanya sampai tengah malam ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran cus buruan samper